Ketemu lagi dengan ngompol yang paling nganyel ke seluruh Indonesia. Lah ini anggota DPR itu ngapain ini? Kok malah membahas tentang keputusan MK? Nggak konsisten itu namanya DPR. Dan itu DPR menzolimi masyarakat, menzolimi rakyat. Bukan atas kepentingan rakyat, tapi atas kepentingan penguasa. Ini zolim ini DPR ini. Ingat Pak, ingat bos, Anda ini wakil rakyat, bukan wakil penguasa. Keputusan MK itu keputusan hebat. Oh malah cucek-cucek ini piye toh bos. Lah pagi kemarin itu di DPR ada rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah loh. Untuk membahas perubahan undang-undang pilkada yang kemarin diputuskan oleh MK. Lah siapapun paham ngerti kok. Rapat itu agendanya memang merespon putusan MK tentang putusan soal ambang batas partai dalam mendaftarkan calon kepala daerah. Nah, dengar-dengar nih rapat tersebut itu menyikapi putusan MK nomor 60 tahun 2024 dan putusan mengenai batas usia calon gubernur nomor 70 tahun 2024. Ya kayak semacam pengen menggagalkan gitu loh. Lagi DPR karepe ngopo itu loh. Nah, apa yang sudah diputuskan MK, yaitu harus dipatuhi dong. Anggota DPR orang ngai contoh apa ya malah contoh elek. Mulai turu aja, caranya gitu. Yang pasti ini usulan ini tidak dilakukan oleh anggota DPR dari PDI, dari fraksi PDI pasti enggak. Karena saya yakin bahwa fraksi PDI benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan demokrasi dan mempertahankan konstitusi. Lalu kan kenapa Om Begawan menjamin begitu? Iya sebab keputusan ini dinilai merugikan koalisi Kim Plus Plus. Maka mereka anggota DPR yang dari Kim Plus Plus sih dewe. Ini artinya apa tuh diduga loh ini? Ini ada motif jahat buat membatalkan putusan MK. Di Jakarta ini koalisi gemuk terancam tak akan memenangkan pilkada. Misalnya ini tetap berlangsung. Ini efek putusan MK. Nah, mengapa Om Begawan yakin begitu? Ya kita punya suara. Dan kita tahu 12 partai pendukung rakus Ridwan Kamil Suswono telah mengabaikan aspirasi rakyat. Orang ngrungokke suara rakyat, ning ngrungokke suara penguasa yang akhirnya akan menginjek-injek rakyat ini. Wah, zolim ini namanya. Nah silakan saja lah. Mereka tetap mengusung satu calon, nggak mau memisahkan diri. Nah, bila kalah jangan salahkan rakyat nek orang milih gitu. Termasuk anggota DPR. Bila putusan MK masih mau diotak-atik, diusak-asik lagi, itu bisa bikin rakyat emosi loh. Om Begawan jadi emosi juga nih. Ini Om Begawan ini kalau emosi lapar ini nanti. Bang Akbar Faisal itu kemarin sempat nge-tweet yang ditujukan pada badan legislatif DPR RI ini. Tulisannya gini nih. Kami dengar kalian sedang inisiasi keputusan politik melawan putusan MK nomor 60 soal threshold pilkada. Jika itu benar, saya minta segera dihentikan. Oh itu Bang Fahri. Ini setuju kalau gitu, Om Begawan. Nah, buka jendela kantor kalian dan lihat rasa gusar rakyat makin memuncak ini. Jangan menantang kesabaran kami. Wow, kendel ini. Ini bagus nih. Harusnya anggota DPR kayak gini nih. Orang mau datang duduk, duit, tidur. Nah, apa mau melu sase ini. Wah, ini parah ini anggota DPR seperti ini. Lah kalimatnya tegas dan keras ini Bang Fahri ini. Serta menunjukkan supaya wakil rakyat jangan pernah mempermainkan hukum. Apalagi demi kekuasaan. Ingatlah ini anggota dewan maupun eksekutif itu menjalankan mandat rakyat loh. Bukan berbuat semaunya sendiri. Termasuk mau melindungi kepentingan sendiri. Dan di atas namakan rakyat. Nah ini Bang Akbar Faisal. Itu polisi cerdas. Dan juga lurus. Simak aja nih podcast-podcastnya. Kualitas obrolannya sangat berkelas. Ini kalian politisi-politisi picisan serta penguasa-penguasa jahat. Om Begawan berani ngatain gitu. Ini faktanya seperti itu. Sepertinya itu kalian tuh harusnya berterima kasih pada MK.
yang telah mengembalikan demokrasi pada tempatnya. Marwah demokrasi ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lah kok malah harap rusak meneh. Lah, Mahkamah Konstitusi sudah mengembalikan marwahnya. Di mana sejatinya kedaulatan rakyat? Sudahlah, tidak perlu banyak tingkah agar tidak bikin rakyat tambah marah ini. Jangan dikira rakyat akan diam saja bila perbuatan yang kalian lakukan ini sudah melebihi batas. Ingat loh, di Golkar sudah diacak-acak penguasa. PDI sudah dikerangkeng. Untungnya so jebol itu PDIP. Nah dikira semua kader menerimanya. Kadernya Golkar itu, kalau PDIP udah move on, tetap kenceng gitu loh. Lah Pak Erlangga saja tidak hadir kok di Munaslup, Pak. Padahal dia kan mantan ketua umum yang telah membesarkan Golkar juga. Sehingga dipilihnya Bahlil itu terjadi dengan mekanisme yang abnormal menurut kacamata politik Pak Begawan. Lah Pak Yusuf Hamka yang sempat dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada DKI mundur dari partai. Oke. Pak RK nurut saja dipindah-pindah wilayah pencalonannya. Mbok kira dia nggak sakit hati juga. Ya sebenarnya Ridwan Kamil yo nang ati yo lara. Wes penak-penak nyaman di Jawa Barat geser di DKI. Ya karena ini kemauan pengusaha. Nah, Bu Airin yang cantik jelita itu yang mendapatkan elektabilitas tinggi di Banten. Kabarnya bakal diparkir juga itu. Batal itu dicalonkan. Seandainya nggak mau duet sama Andra Soni tapi calon gubernur Banten dari Partai Gerindra. Jadi wakilnya mau elektabilitasnya lebih tinggi. Lah di hitung-hitungan politik Begawan ini, sorotan dari kacamata Begawan, Bu Airin tidak akan manut. Wegah. Akhirnya seperti Pak Erlangga Hartarto dan Pak Yusuf Hamka. Diam saja dengan arogansi penguasa, nggak mau. Mantan Bupati Tangsel 2 periode yang cantik jelita dengan prestasi yang sangat lumayan. Nah, pasti menolak, diremehkan. Dia punya harga diri. Ya toh? Apalagi direndahkan nggak mau. Dia pilih mundur dari Golkar. Ngapain? Kalau sudah partai politik tidak bisa membuat dia nyaman, tidak bisa membuat menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat. Ya maunya akhirnya moga-moga. Ini menurut Begawan nih, kemauannya Begawan juga. Maunya ya maju dari PDIP. Jadi calon gubernur berpasangan dengan Pak Ade Sumardi. Nah ini saya setuju ini. Kita dorong ini. Dua seniornya Pak Erlangga dan Pak Yusuf Hamka telah memberi contoh untuk Mbak Airin ini. Bagaimana melawan intervensi kekuasaan. Airin Ade itu kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa. Ini punya kans untuk menang di Provinsi Banten, bukan kehendak partai juga. Nah jika Jokowi sama Gibran saja bisa tidak patuh sama PDIP, yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendukung, yang membela, kenapa yang lain tidak bisa melakukan hal yang sama? Biasa saja. Ditambah situasi sekarang ini loh, perkembangannya begitu cepat. Politik tiap detik berubah. Sehingga para politisi harus berdiri sama rakyat. Ya Nora panjenengan bakar jungkir balik. Jegur jurang nanti. Ya ingat aja itu. Lihat aja nanti. Mau berdalih apapun. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 harus dimaknai dengan cerdas. Jika partai politik tetap berdiri di samping penguasa, biar kami, para rakyat yang menghukumnya. Iyalah. Dengan cara apa? Cara yang menurut kami sah dan konstitusional. Kami tidak akan memilih Anda. Kandidat kepala daerah kerbau apa maksudnya? Sekarang nggak mau. Pemimpin daerah kerbau itu ya manut saja atas apa yang dimaui penguasa. Kerbau dicocok hidungnya. Ayo bebek itu, melu-melu itu. Ini rakyat marah ini. Diminta jadi calon wakil mau. Padahal kan dia kansnya jadi gubernur. Iya toh. Diminta calon gubernur mau. Padahal nggak punya elektabilitas. Wilayahnya dipindah, digeser ya diem aja. Ya kayak kerbau dicocok hidungnya bener itu. Dipasangkan dengan orang yang tidak cocok pun ya gelem. Tidak bersikap. Tidak mau membantah. Tidak memberi argumentasi.
Nah, calon pemimpin nggak gitu, rakyatnya remuk bongbong. Calon pemimpin itu harus bekerja berdasarkan apa yang dimaui rakyat. Orang dimaui oleh penguasa maupun partai. Bukan yang diarah-arahkan oleh pihak berkepentingan. Nah ini, pendaftaran pilkada itu masih tanggal 27 hingga 29 Agustus. Tinggal 7 hari lagi. Atau 9 hari terakhir. Masih ada kesempatan bagi partai untuk menegakkan demokrasi. Marwah konstitusi harus dipegang. Patokannya sederhana saja kok. Seandainya koalisi Kim Plus Plus di Jakarta terjadi juga di berbagai provinsi, apalagi sampai wilayah kabupaten serta kota, jangan pilih calon yang diusung mereka. Gampang toh. Mereka itu partai yang hanya nuruti hawa nafsu kekuasaan toh. Masa masyarakat nggak cerdas? Dengar ini ngomong supaya masyarakat cerdas. Bisa menegakkan demokrasi untuk kepentingan rakyat loh. Mereka tidak ingin rakyat jadi bahagia. Mereka inginnya rakyat itu miskin terus kasih sembako. Biar seneng, biar nurut. Gak bisa, rakyat harus bergerak. Rakyat harus bahagia. Rakyat harus maju. Rakyat sejahtera, rakyat sentosa. Lagian buat apa? Kalau Bu Airin masih bertahan di sana. Nah, sing ngeyup di beringin nih, sementara rakyat tahu siapa saja sekarang pohon besar rindang itu telah ditebang penguasa, dan sekarang mereka pada tahu siapa yang ada di sana, yang ngatur-ngatur, yang ngotak-atik partai besar itu siapa. Masyarakat sudah paham. Lah saking takutnya kemauan penguasa mengambil alih Golkar, kandidat ketua umum lain tidak diloloskan syaratnya. Nah selama ini tidakkah Bu Airin bekerja untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat warganya? 2 kali menjadi kepala daerah. Ngapain bertahan di Golkar? Ini saya orang ojo-ojoi loh. Tahu ojo-ojoi? Bukan memprovokasi loh ini kawan. Ini fakta. Ini subjektif aja lah. Bisa Anda nilai dengan dasar-dasar politik yang ada. Faktanya aja seperti itu. Tidak perlu takut. Bu Airin ini. Gak usah takut, Bu. Wah, warga Banten tahu kok. Gak ada gunanya berpasangan sama Pak Andra Soni itu. Ayolah, maju lewat PDIP. Tak doain dari Jawa Tengah. Justru bila tidak keluar dari Golkar, Mbak Airin ini, kesempatan untuk menangnya tertutup. Gak bisa. Malah jadi kalah ini. Justru peluang Bu Airin ini lebih besar jika sudah tidak ada di Golkar. Sebab itu mencerminkan pembelaan pada aspirasi rakyat. Karena Mbak Airin itu dipilih oleh rakyat, kemauan rakyat untuk maju sebagai calon gubernur Banten. Lah para pendukung Bu Airin ini bisa sangat kecewa loh nanti. Dan melampiaskan kemarahan dengan memilih lawannya. Masyarakat kita itu sudah sadar politik, sudah cerdas, melek akan hak-haknya. Tidak mudah dipengaruhi dengan iming-iming. Apalagi omong-omong, wah seragelem. Sekarang sembako tompor tak untuk sehari 2 hari baru lali. Kan jelas banget tadi. Maju dari non Kim plus plus, potensi menang di pilkada sangat terbuka lebar. Kelihatannya, tapi lihatlah. Perlawanan-perlawanan kecil itu akan muncul di berbagai daerah. Mereka tidak mau lagi diatur-atur oleh penguasa demi kepentingan penguasa. Lah dulu pada tahun 2014 hingga 2022, bolehlah Pak Jokowi masih banyak didengar. Nah sekarang saat satu persatu perlahan namun pasti banyak tindakan serta keputusan yang merugikan rakyat. Orang gagas rakyat, orang mikir rakyat. Lah entah itu keputusan berkaitan dengan pemerintahan, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan politik anak-anaknya. Kita ini bukan kerbau, bos. Kita ini bukan kerbau, bos. Apalagi orang-orang bodoh yang bisa ditipu dengan banyak dalih. Termasuk hanya urusan sembako dan amplop. Nominalnya tidak seberapa. Tidak bisa membantu kehidupan kita. Tapi hidup rakyat ini makin susah. Ayo, politisi-politisi yang masih waras. Yang tidak cemen, yang tidak ingah-ingih itu. Lawan saja itu. Keputusan-keputusan yang tidak rasional. Tidak ada kemauan untuk membela rakyat. Tolak kemauan petinggi-petinggi partai. Jika itu hanya menguntungkan segelintir orang saja. Apalagi hanya untuk golongan tertentu. Ini masyarakat sudah marah loh bos. Jangan main-main ini. Oke ya.
Sampai ketemu lagi. Pokoknya awas loh, DPR kalau sampai orang genah tak demo. Salam ngumpulkan kawan. Dadah.